Halo semuanya, adik-adik, apa kabarnya? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi sebelum itu, kita diawali dengan doa lah. Siapa kira-kira adik-adik ini yang ingin memimpin doa teman-temannya? Saya, Pak. Waduh, kamu Randy sangat semangat kali sepertinya ya. Oke, baik, silakan Randy untuk memimpin doa teman-teman. Baiklah untuk teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aduh, terima kasih banyak untuk Randy yang telah memimpin doa semuanya ya. Jadi kan pembelajaran kita ini makin semangat kan? Semangat, Pak. Nah, iya, benar kamu Randy. Nah, untuk pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, apakah ada adik-adik semuanya ini yang sudah tahu apakah itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oh, pastinya sudah tahu ya semua ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita kita terlebih dahulu kita tonton dulu video yang akan yang Bapak kirim ini ya. Agustus 1945 ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi di Indonesia. Dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara sekutu dari Amerika Serikat dengan tentara Jepang. Pada saat itu, Indonesia dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Ia berpusat di Makassar. Lalu ada Komando Angkatan Darat yang meliputi Malaya, Sumatera, Jawa, dan Madura yang berpusat di Jakarta. Ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mulai mendekati Indonesia agar mendapat dukungan dengan berbagai cara, antara lain mengizinkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat Perang Pasifik. Sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Pulau Morotai. Ia berada di Maluku pada 7 September 1945. Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Fumiyaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia dibolehkan merdeka di kemudian hari. Lalu pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang umumkan 3 tindakan, antara lain yang pertama, membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI. Yang kedua, mempersiapkan lembaga Kogakuen atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Yang ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Lalu, tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada saat BPUPKI dibentuk, memiliki 67 anggota dan ketuanya bernama Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakil yang bernama Radit Panji Suroso. Bedakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Pejambon, Jakarta. BPUPKI mengadakan rapat dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan dari rapat ini adalah untuk menentukan desa negara Indonesia ketika nanti sudah merdeka. Dari rapat inilah lahirnya Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945. Profesor Muhammad Yamin mengusulkan 5 ide dasar negara, antara lain yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu
Di rapat selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo, ia mengusulkan dasar negara antara lain yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, dan yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan sosial. Dan rapat terakhir diadakan pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan dasar negara Insinyur Soekarno. Usulan yang Pancasila antara lain: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme dan kemanusiaan, kesejahteraan sosial; dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dan di hari yang sama pula, BPUPKI membentuk panitia baru yang bernama Panitia 9. Anggotanya antara lain yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Zakir, Abi Kusno Stoko Sujoso, Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Marani, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta yang akan menjadi cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan langsung membentuk organisasi baru bernama Yokuritsu Junbi Ilkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih semuanya. Nah, berikut adalah video yang Bapak tampilkan. Nah. Bapak ingin bertanya kepada adik-adik semuanya nih. Apa yang adik-adik tangkap atau bisa menyimpulkan dari video yang Bapak kirim tersebut? Kira-kira siapa yang ingin menjawab yuk? Saya, Pak. Iya, kamu Nadia. Jadi yang saya tangkap itu kayak proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kayak sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945, yang pada hari itu Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, proklamasi ini yang menjadi tonggak awal bagi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dan menjadi negara yang berdaulat. Sekian, Pak. Bagus sekali Nadia. Ayo siapa teman-teman yang lain ingin memberi tanggapan? Masa kalah sama Nadia? Saya, Pak. Silahkan Randy. Kamu cukup aktif sepertinya Randy hari ini. Silahkan Randy. Ya, menurut pendapat saya dari video tadi, Pak, dalam melaksanakan kemerdekaan Indonesia kan, terutama proklamasi itu apa, Pak, memiliki atau dalam pencapaiannya itu terdapat hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilalui dulu, Pak, seperti pembentukan panitia BPPKI seperti itu, Pak, menurut saya, Pak. Iya bagus sekali. Sepertinya kalian gampang gitu ya menangkap isi video ini. Oke, Bapak ingin menjelaskan sedikit lah tentang proklamasi kemerdekaan tersebut lah ya. Nah, proklamasi kemerdekaan tersebut itu tidak hanya proklamasi kemerdekaan itu kita mendapatkannya itu bukan hanya percuma-cuma gitu, tapi adanya perjuangan dan pengorbanan di situ. Nah, dimulai dari peristiwa pembentukan BPUPKI ini, pada tahu kan semua kepanjangan BPUPKI yaitu Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang atau bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April ya. Nah, sebelum membentuk BPUPKI, Jepang pada masa itu juga dalam kondisi terdesak lah, karena
karena dia kalah perang Asia Pasifik pada 1944 kan. Nah, di sisi lain juga Indonesia kan gencar-gencarnya gitu melakukan pemberontakan di beberapa daerah. Agar keluar dari desakan itu, Jepang lah memenuhi janji, yaitu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan juga boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, hal tersebut juga tidak lepas dari peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa penting kedua yang terjadi ini sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu jatuhnya dua kota penting di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, pada 6 Agustus 1945. Setelah, setelah 3 hari atau beberapa hari kemudian proses penjatuhan bom di Nagasaki, dua kota tersebut kan hancur nih, sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Kekalahan Jepang dari sekutu pun sudah berada di depan matanya. Maka dari itu peristiwa ini menguntungkan rakyat Indonesia karena memberi peluang Indonesia untuk segera merdeka. Dan juga ada pertemuan pemimpin nasional Rengas Dengklok yang mana peristiwa ini juga terjadinya ada antara pemimpin golongan tua dan juga golongan muda. Ada juga persiapan tekstual proklamasi dan hal kemerdekaan ini tidak terlepas dari semangat nasionalisme dan perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Peristiwa penting ini seperti Sumpah Pemuda itu sangat membakar gitu api semangat nasionalisme para pemuda seperti itu. Nah, selanjutnya ini Bapak ini ada kuis gitu. Biar kita belajarnya itu have fun dan santai ya. Setelah kita melihat video-video tersebut, pasti kita kan ada sedikit-sedikit paham-paham lah kan. Kuisnya ini memang masih seputar seperti video tersebut lah. Bentar ya Bapak kirim linknya. Ini kayak mana pun? Nah, ini dia kuis yang sudah Bapak nama satu persatu untuk menjawab kuis-kuis tersebut. Mau Putri Lorenza silahkan. Ki Hajar Dewantara, Dr. Semarata, Insinyur Soekarno, Dia, dan Pak. saya. Kita lihat apakah benar. Wah, teman lain Terima harus kasih. bisa menjawab seperti Putri ya. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua ini, Pak, apa nama lain dari BPUPKI? B, Pak. B ya. Tes, kita lihat. Benar juga, hebat juga kamu Cici ya. Ternyata banyak yang sudah paham gitu tentang video yang telah Bapak paparkan tadi ya. Silakan Randy, kamu. Pak, pertanyaannya sulit sekali nih Pak. Pada tanggal berapa BPUPKI dibubarkan? Apa Pak? Berapa Izin ya? menjawab, Pak. Nah itu Nanti ya Nadia ya, kita butuh satu persatu gitu. Kita mengetes gitu kemampuan yang telah video Bapak paparkan tadi. Ayo Randy, berapa? 7 Pak. Apa Kita jawab? coba ya, 7 Agustus ya. Kita lihat apakah benar, coba. Enggak apa-apa Pak, belum rezeki. Benar kamu, syukurin selalu rezeki yang diterima ya. Nah, selanjutnya ini untuk D, Sinta, Pak, silakan D. Sinta. Sepertinya sepertinya saya salah ketik ya. Maaf Sinta, pertanyaan jawaban kamu sudah benar kok. Nah, selanjutnya ini untuk Dania. Apakah Dania masih ada di Zoom? Ada. Sepertinya Dania ada gangguan. Silakan untuk Randy saja, cepat Randy. Tadi masih ada beberapa yang salah gitu ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin merefleksi saja ya, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu
tidak serta-merta kita mendapatkannya dengan mudah gitu atau cuma-cuma gitu. Tapi butuhnya pengorbanan dan kerja keras oleh para pendahulu gitu. Jadi kita sebagai generasi muda sebaiknya lebih menghargai perjuangan-perjuangan pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar nantinya Indonesia ini akan lebih maju ke depannya ya. Kali gitu. Sebelum melakukan sesuatu lebih baiknya kita berdoa. Siapakah kali ini yang ingin memimpin doa? Tadi Randy kan sudah. Siapa yang berbaik hati gitu? Ya, ya semangat. Siapa? Saya, Pak. Silahkan Kim Nadia. Kamu dengan Randy tadi paling semangat ya. Silahkan Kim Nadia untuk memimpin Terima doa ya. kasih, Pak. Baik, sebelum sebelum pulang, mari kita berdoa. Mari saya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua dan adik-adik semuanya ya sudah memperhatikan dan fokus dalam pembelajaran kali ini. Hendaknya ilmu yang kita peroleh kali ini bisa bermanfaat sekarang dan hingga ke depannya gitu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh ya, jangan lupa ngisi link jangan lupa ngisi link daftar hadir ya. Itu sudah Bapak share di link sudah Bapak share di kolom komentar ya. Baik, Baik, Pak. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. terima kasih. See you. See you, Pak. Terima kasih, Kasih, Pak. Pak. Mantap.